Jadi para ulama dulu itu pergaulannya mereka tidak luas, Bu. Hanya sebatas antara guru dengan murid-muridnya saja, dengan masyarakat yang dia kenal cukup. Makanya akhirnya jarang masyarakat depresi. Kenapa hari ini subur depresi dan frustasi? Karena kita sudah memiliki sebuah sistem untuk mendekatkan yang jauh. Akhirnya apa? Kita sibuk terus untuk berinteraksi dengan banyak orang, tanpa kita sadari interaksi kita kepada banyak orang itu tidak semuanya bisa membuat kita lapang. Maka obatnya satu, kembali menikmati bagaimana dirimu dengan Sang Khalik. Itu yang akan menenangkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentunya paham bahwasanya kehidupan kita ketika semakin sibuk dengan manusia itu semakin kita merana dan semakin kita kecewa. Para ulama itu menerangkan kepada kita bahwasanya salah satu perkara yang membuat manusia itu depresi, manusia itu frustasi, itu adalah karena sibuknya dia dengan makhluk, tetapi dia lupa bagaimana hubungannya dengan Sang Khalik. Maka itulah yang menjadikan kita terkadang mengalami banyak problematika dan banyak masalah pada kehidupan. Tidak salah kalau kita mendapati Imam Ibnu Rajab itu berkata, kalau kamu ingin menjaga hatimu tetap bahagia, menjaga hatimu bersih, menjaga hatimu bening, supaya kamu bisa menikmati kehidupan, kata Ibnu Rajab itu apa? Jangan terlalu banyak bergaul terlalu luas. Karena bergaul terlalu luas itu melelahkan hatimu, meletihkan jiwa kita, dan akhirnya kalau hati kita sudah lelah, maka sesungguhnya kita susah bahagia. Karena apa? Hati kalau sudah sakit, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita. Selama ini Ibu, dulu saya menyangka, oh kalau kita bergaul luas kepada setiap orang, itu akan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan. Oh enggak. Kita ini kalau semakin bergaul luas, terlalu luas pergaulan kita, maka justru menjadikan kita kelelahan, menjadikan kita keletihan. Karena apa? Setiap orang yang kenal dengan kita dan kita mengenal mereka, semakin kita mengenal orang, semakin banyak konsekuensi yang harus kita hadapi, dan semakin banyak komitmen yang harus kita berikan kepada orang yang begitu banyak ketika kita terlalu luas. Makanya sebenarnya standar kita di dalam kita menjaga hati kita, kalau kita ingin bergaul itu sebenarnya 40 orang saja itu sudah cukup. 40 orang ini yang betul-betul kita tahu sifatnya, karakternya kayak apa, sifatnya kayak apa. Yang kita harapkan 40 orang ini yang akan menyolati kita dan akan mendoakan kita ketika wafat. Tapi intinya dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab itu apa? Terlalu bergaul luas itu akan menjadikan hati kita kelelahan. Maaf ya Bu, Ibu punya Instagram, lalu followernya 300 juta misal. Maka Ibu akan melayani 300 juta kalau sebagian mereka 1%-nya komen. Lihat komen Bu. Apakah orang yang nge-follow kita bisa memahami setiap apa yang kita posting? Enggak Bu. Kita posting niatnya begini, tapi ternyata penerimaannya sudah berbeda. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kalau kita baca, membuat kita akhirnya sedih. Ketika kita membaca, akhirnya membuat kita bertambah pikiran kita, ruwet pikiran kita gara-gara omongan orang yang komen. Karena memang terlalu banyak bergaul dengan orang itu akan kita menghadapi konsekuensinya itu banyak. Maka ketika kita tahu bahwasannya bergaul dengan terlalu luas, manusia itu menyebabkan hati kita lelah, hati kita jadi sedih karena kita harus senantiasa menghadapi konsekuensi, maka obatnya cuma satu. Carilah obatnya, dan bagaimana obatnya itu kita temukan ketika kita mulai mengarahkan kompas hati kita menuju kepada Allah. Kalau kita sudah menikmati bagaimana kita menuju kepada Allah, lalu menyibukkan kehidupan kita dengan apa yang Allah cintai, dengan apa yang Allah ridhoi, maka pelan tapi pasti perkara yang membuat kita bersedih dan mengalami frustasi dan depresi itu akan hilang dari kehidupan kita. Karena apa? Sibuk dengan Khalik itu menyembuhkan luka yang ditimbulkan makhluk. Saya ulang kembali. Sibuk dengan Khalik itu akan menyembuhkan luka yang ditimbulkan makhluk ketika berinteraksi dengan kita. Ya.
Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah kunci bahagianya para ulama dulu. Jadi para ulama dulu itu pergaulannya mereka tidak luas, Bu. Hanya sebatas antara guru dengan murid-muridnya saja, dengan masyarakat yang dia kenal cukup. Makanya akhirnya jarang masyarakat depresi. Kenapa hari ini subur depresi dan frustasi? Karena kita sudah memiliki sebuah sistem untuk mendekatkan yang jauh. Akhirnya apa? Kita sibuk terus untuk berinteraksi dengan banyak orang, tanpa kita sadari interaksi kita kepada banyak orang itu tidak semuanya bisa membuat kita lapang. Maka obatnya satu, kembali menikmati bagaimana dirimu dengan Sang Khalik, itu yang akan menenangkan kita. Maka inilah yang menjadikan kita kenapa membahas tentang 175 jalan ke surga, karena ini upaya kita menyibukkan diri kita dengan Sang Khalik. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus mengerti apa yang kita kerjakan, kita harus mengerti apa yang kita tinggalkan, supaya kita mendapatkan ketenangan pada hati kita. Karena tidak ada satu ketenangan yang didapatkan manusia kecuali satu, dia sibuk dengan Khalik. Karena kesibukan dengan Khalik akan menyembuhkan luka yang ditimbulkan makhluk ketika dia berinteraksi pada kehidupan. Nah, itu yang kita harus paham. Sekarang mari kita buka halaman 51. Salah satu di antara anak tangga kita di dalam menyibukkan diri kita kepada Allah, yaitu adalah salah satu di antara aktivitas para penghuni surga ketika mereka masih berjalan pada rendah riuhnya kehidupan di dunia, itu sesungguhnya apa? Yaitu adalah salah satu aktivitas para penghuni surga itu adalah mereka senantiasa membasahi lisan mereka untuk berzikir kepada Allah. Allah menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Ya, Allah menyampaikan pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah dan mereka berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang menyebut namanya Allah, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini dalilnya. Jadi kita mendapati di akhir surat Al-Ahzab 35 Allah menyampaikan wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki-laki dan perempuan, maka mereka mendapatkan dua kedudukan sekaligus. Satu, mendapatkan ampunan dari Allah, dan yang kedua bukan hanya diampuni tapi diberikan pahala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kekuatan berzikir itu sangatlah besar. Sekarang mari kita bedah dulu dari sisi muqaddimah tentang masalah zikir. Yang pertama, ibu harus paham, zikir itu merupakan salah satu di antara syariat, di mana kekuatan dan manfaat dari zikir itu bukan kembali sama Allah, tapi kembalinya sama diri kita. Ini harus kita paham ya ibu. Jadi zikir itu merupakan ibadah di antara seluruh ibadah yang Allah berikan pada kehidupan kita, di mana manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi kembalinya itu sama kita. Banyak di antara kita menyangka kalau kita beribadah, manfaatnya itu feedbacknya kembali kepada Allah. Enggak bu, Allah itu ghaniyun hamid, Allah itu tidak perlu apapun, dan Allah itu sudah terpuji. Jadi jangan pernah kita memiliki satu mindset kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zikir, Allah nanti akan bertambah manfaatnya yang didapatkan oleh Allah. Enggak.
Makanya Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalaulah seluruh manusia, jin dan manusia kumpul di satu tempat, lalu mereka sepakat untuk bersatu padu melakukan ketaatan dan tidak ada satupun dosa yang mereka kerjakan, kata Allah, mazada fi mulki syai'an, tidak nambah sedikit pun kerajaan yang aku miliki walaupun sejengkal. Jadi kembali kita pada hadis itu adalah zikir itu bukan untuk siapapun. Zikir tidak kembali sama Allah, tapi zikir itu kembali kepada diri kita. Ini yang penting. Kalau kamu tidak berzikir, Allah tidak peduli dengan zikirmu. Kalau kamu tidak berzikir, Allah tidak merasa rugi dengan kamu tidak berzikir. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, maka zikir itu akan kembali kepada diri kita. Kekuatannya, feedbacknya, dan seluruh kebaikan yang kita dapatkan itu kita dapatkan ketika kita berzikir. Dan sekali lagi kita pertegas, tidak kembali kepada Allah. Allah ridho, iya. Tapi Allah mendapatkan manfaat, tidak. Karena manfaatnya kembali kepada makhluk itu sendiri. Saya ambilkan contoh, Bu. Ya, saya pernah, Bu. Ini satu contoh bagaimana kebaikan itu kembali kepada kita sendiri. In ahsantum li'ang fusikum. Kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Saya pernah, Bu, melewati tol Pancoran. Tahu tol Pancoran? Ya. Kalau kita akan masuk ke tol Pancoran dari arah Jakarta, kan kita harus antri, Bu, dari tendian. Betul atau tidak? Dari bawah itu kita naik ke atas. Ibu-ibu juga nggak tahu kayak yang paling. Kalau di mobil cuma duduk scrolling, suaminya biasanya yang tahu. Tapi tidak apa-apalah, setidaknya ibu tahu. Kita ini harus antrinya tuh dari bawah, Bu, tendian naik jembatan di sebelah kanan, nanti baru masuk tol. Kalau ngambil dari jalur kedua nggak bisa, Bu, karena yang kedua itu untuk langsung ke arah Patung Pancoran. Nanti tolong dicek sama suaminya. Nanti ibu tanya, Pancoran itu mana sih? Maka ketika pada waktu saya pernah antri, Bu, di situ dari bawah dong, kita dari bawah ke atas turun gitu. Tiba-tiba ada mobil nyelonong dari sebelah kiri mau masuk ke kanan. Kita kan pikirannya sudah, wah nggak mau antri, berobot kan begitu. Saat itu saya berpikir, mungkin dia nggak ngerti kalau masuk Pancoran itu harus dari bawah antrinya. Ya, maka akhirnya dahlah bismillah, saya coba memberi undur. Saya akhirnya ketika dia berkali-kali masuk tidak diperbolehkan, diklakson sama setiap mobil. Pas ketika giliran berhadapan dempet-dempetan dengan mobil saya, pada saat itu saya persilahkan mobilnya untuk masuk. Saya husnudon, mungkin dia pertama kali melewati Pancoran, dia tidak tahu kalau antrinya dari bawah, mau balik lagi muter jauh, dan ke depan macetnya parah. Akhirnya apa? Saya izinkan dia masuk gitu. Dia ngasih tanda klakson sebagai ucapan terima kasih. Tin. Saya jawab dong, tin gitu. Ya kan? Masuklah. Bismillah. Saat itu saya cuma berpikir satu, perbuatan baik itu pasti kembali ke kita. Sudah dong itu, Bu. Dah, saya mempersilahkan. Waktu sudah berganti, hari sudah berganti, saya sudah lupa kapan itu waktunya. Tiba-tiba saya lagi muter-muter di pik, Bu. Saya lagi muter di pik. Pik itu bukan jajahan saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara masuk tol dan lain sebagainya itu, karena memang saya asing di daerah pik itu. Ada salah satu pintu tol di pik itu yang ternyata polanya sama kayak di Pancoran. Antri itu harus dari belakang. Saya kira bisa dari 2 baris. Masuklah saya dari sebelah kiri dong, dan ternyata yang saya kiri saya ikuti ternyata lurus semua. Loh, kok tinggal saya doang? Maka akhirnya mau tidak mau saya atrap, sendong ke kanan, minta. Dan ketika saya send ke kanan itu sebenarnya saya sudah malu sekali, pengen menutupi wajah saya, tapi tidak ada kain.
Saya mencoba berharap ada orang yang berbelas kasih ngasih saya. Kenapa? Ketika saya coba otak-atik itu Gmail Maps, saya harus kalau muter balik sananya macet, belok lagi ke sana lagi, muter lagi jauh lebih dari 30 menit. Ya sudahlah, bismillah lah, saya masuk ke sebelah kanan, kasih sen kanan. Ibu tahu nggak? Tiba-tiba ada mobil yang ada, saya masih ingat itu mobil hitam. Mobil hitam itu akhirnya ngasih saya, dia ngasih dim, ngasih lampu tak-tak gitu, mempersilahkan saya masuk. Saya masuk, saya terima kasih dong, tin-tin. Dan beliau pun menjawab dengan sama, tin-tin, sudah. Padahal itu bukan mobil yang dulu saya pernah kasih di Pancoran loh, karena mobil yang saya kasih di Pancoran itu warnanya abu-abu. Apa yang kita dapatkan di situ? Sebenarnya perbuatan baik pun tidak pernah kembali sama Allah. Perbuatan baik itu kembalinya sama kita. Makanya Allah mempertegas pada surat Al-Isra, in asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena kehidupan kita secara sederhana kayak algoritma sosial media. Ibu kalau buka infotainment, maka seluruh timeline kita di Instagram isinya infotainment atau tidak? Infotainment. Ibu misalkan buka kasus perceraian, maka yang lain itu semuanya langsung menyerang ibu, kasus perceraian fulan, kasus perceraian artis, kasus perceraian pemain sepak bola, semuanya keluar. Kenapa? Karena ibu pernah melihat infotainment lama lebih dari 2 menit, 3 menit, direkam itu sama algoritma Instagramnya. Oh, ibu ini sukanya infotainment. Padahal algoritmanya sempat mikir, padahal ibu ini sudah ngaji kelihatannya gitu. Akhirnya algoritma membentuk yang datang ke timeline-nya ibu, berandanya ibu, semua tentang kasus perceraian. Ya nggak, itu algoritma atau tidak? Itu namanya algoritma, Bu, dalam bahasa sosial media. Sama kehidupan kita itu kayak algoritma. Apa yang kita buka itulah yang datang. Apa yang kita lakukan itulah yang datang dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin mempertegas mukadimah di dalam masalah dzikir itu apa? Dzikir itu tidak kembali kepada Allah, dzikir itu kembalinya kepada kita. Kekuatannya kembali kepada manusia. Karena Allah itu menyertai manusia ketika manusia menyertakan nama Allah. Ketika di dalam kehidupannya, disitulah Allah baru memberikan kepadamu pertolongan. Kenapa? Karena kamu menyebut namanya. Kenapa harus ada dzikir, Ustaz? Supaya pembeda antara orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir. Nah, kalau semua orang pasti dibantu sama Allah, nanti nggak adil. Kenapa? Karena disamakan antara yang berusaha dan tidak berusaha. Ada syariat dzikir untuk membedakan mana orang yang sering menyebut nama Allah, maka akan dibersamai oleh Allah, dan siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah, ya jangan mengharapkan dibersamai oleh Allah. Wong kamu jarang menyebut nama Allah kok. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham dzikir itu membentuk kekuatan kita, bukan kembali kepada manfaatnya, kembali kepada Allah. Maaf ya ibu sering nggak ngelihat analogi sederhananya begini dzikir itu. Kalau kita misalkan suami kita pergi ke terminal, karena suami kita itu orangnya ekstrovert, semua orang diajak ngobrol. Kita baru meleng dikit, dia sudah punya kenalan 2 orang gitu ya. Siapa itu Pak gitu? Itu preman sini, itu preman kelapa gadung. Ya, apa? Kelapa gadung ya? Pulau Gadung. Ya, Pulau Gadung. Dia terminal, dia preman terminal Pulau Gadung. Lalu akhirnya suami kita ketika ngobrol dengan preman itu, akhirnya preman itu cocok dengan suami kita. Apa kira-kira kata preman itu? Karena preman dia senior, dia bilang, Pak, ya, Bapak ini orangnya enak diajak ngobrol, Pak. Iya. Ya sudah Pak, nanti kalau lain kali Bapak ke Pulau Gadung, atau suami atau istrinya Bapak, anaknya Bapak, nanti kalau ada apa-apa sebutkan nama saya ya Pak. Namanya siapa? Bambang. Bilang aja kalau diganggu sama preman, bilang saya keluarganya Bambang. Bambang mana? Bambang Gentolet gitu misal. Akhirnya dengan menyebut nama Bambang Gentolet, ketika anak kita ke Pulau Gadung, ada yang mau gangguin. Lalu akhirnya anak kita ngomong, saya saudaranya Bambang Gentolet. Oh siap Pak, siap Mas, silakan.
muter-muter di Pulau Gadung silahkan, kami jamin aman. Karena ternyata keluarganya Pak Bambang ya, Pak Bambang itu bos preman kami di sini. Akhirnya dapat kekuatan, Bu. Maaf ya, tukang sihir saja tidak akan dapat kekuatan kalau dia nggak membaca mantra abrakadabra, baru dapat kekuatan. Itu analogi sederhana ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab 35, wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Kalaulah tukang sihir saja menyebut mantra, dia mendapatkan kekuatan dari iblisnya. Kalaulah anak kita menyebut nama preman di satu kampung atau di satu terminal, menjadikan anak kita aman ketika dijaga sama preman-preman yang menjadi bawahan dari preman yang dikenal oleh kita. Loh, kita ini ketika nyebut nama pemilik alam semesta, raja di raja, yang menguasai alam semesta, yang menjadikan setiap peristiwa tidak akan terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas izinnya, lalu kita menyebut namanya dan tidak mendapatkan kekuatan, nggak logis itu. Pasti dapat kekuatan. Sehingga akhirnya berzikir itu bukan hanya masalah beban fikih. Zikirnya berapa kali? Subhanallah wa bihamdi 100, boleh nggak sekali aja? Kok 100 sih? Zikir pagi subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali? 100. Kita tidak lagi beban. Kenapa? Karena kita sebenarnya ketika sedang berzikir kepada Allah, maka manfaat dari zikir itu tidak kembali kepada Allah, kembalinya kepada diri kita, yang menjadikan diri kita akan dilindungi oleh Allah. Karena ketika Allah akan memberikan kepadamu kekuatan, ketika Allah akan memberikan kepadamu perlindungan, maka kamu harus menghadirkan dulu sebab dan faktor supaya perlindungan itu datang. Makanya kan sampai Rasulullah mengatakan perumpamaan mereka yang berzikir dengan tidak berzikir ya sebagaimana rumah yang dijaga dan rumah yang tidak terjaga. Ibu tahu nggak, ada salah satu di antara tukang sihir atau dukun di Rusia. Coba saya masih ada nggak? Oh, saya nggak ada YouTube-nya. Di YouTube itu masih ada. Kalau ada masih YouTube, saya delete YouTube. Di tukang dukun Rusia itu perempuan ketika diwawancarai dalam acara interview, dia itu ditanya, apa pengalaman yang paling menarik selama kamu menjalani profesi sebagai tukang dukun? Masya Allah. Maka dia berkata pengalamannya banyak. Salah satu di antara pengalaman yang dia sharing, karena orang semacam ini kita doakan mendapatkan hidayah. Dia berkata, aku ini kalau ingin untuk mengirimkan sebuah kemadharatan, sebuah penyakit apapun kepada itu gampang. Tapi ada satu tipe manusia yang tidak pernah saya bisa tembus. Siapa itu? Kalau korbannya muslim yang taat sama Allah. Kalau dia muslim yang taat sama Tuhannya, dia nggak nyebut Allah. Kalau dia muslim yang taat sama Tuhannya, aku tidak akan pernah berkutik. Tidak akan pernah berkutik saya. Dia dilindungi satu kubah yang besar, cahayanya putih, nembus sampai ke langit. Dan seberapa kuat mantra yang aku bacakan, tidak akan pernah bisa masuk ke kubah itu. Jadi dia kayak tidur dijagain sama kubah berwarna putih yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Yang ngomong orang tidak percaya agama, Bu. Masih bisa dicek. Ibu-ibu kan ada kan YouTube-nya? Ada, nggak usah cek itu. Dukun Rusia, perempuan, nggak usah sekarang, nanti aja. Maka di situ kita mendapati bahwasanya kembali kepada yang pertama tadi. Makanya itu juga dipertegas sama Syekh Wahid Abdus Salam Bali, salah satu ulama ruqyah yang terkenal dari Mesir, Bu. Namanya Wahid Abdus Salam Bali. Wahid Abdus Salam Bali itu beliau pernah meruqyah orang, dan ketika meruqyah, maka orang yang dimasukin sama jin itu, maka Wahid Abdus Salam Bali itu mengatakan, keluar kamu, kasihan ini orang, kamu masukin gitu, keluar kamu keluar. Lalu jinnya mencoba mengajukan negosiasi. Negosiasinya apa? Saya keluar, tapi masuk ke dalam tubuhmu ya, masuk ke dalam tubuhmu ya, kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini di YouTube juga ada. Maka Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan, ya kamu boleh masuk ke tubuhku, tapi kamu keluar ya, gitu. Tidak lama, 1 menit, 2 menit, 3 menit, jinnya lalu berkata, aku tidak bisa masuk ke tubuhmu karena tubuhmu dilindungi dengan kekuatan yang tidak bisa aku tembus. Kamu suka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya?
Iya, itu yang aku baca setiap pagi dan setiap sore. Nah, itu yang menjadikan aku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Nih, dua contoh, Bu. Contoh yang pertama dari orang yang nggak percaya Tuhan. Contoh yang kedua, kisah nyatanya datang dari Wahid Abdus Salam Bali, seorang syekh. Ini menunjukkan kepada kita, jadi dzikir itu merupakan perkara yang sifatnya jangan hanya dianggap sebagai bagian dari fikih. Ya sudahlah, dzikir 100 kali, aduh dzikir 33 kali, berat Bu kalau kita melihatnya semacam itu. Hanya dilihat merupakan bagian dari deretan ibadah. Tapi ketika dzikir ini kita coba melihatnya dari sudut pandang yang tinggi dan menyeluruh, kita akan mendapati bahwasanya dzikir itu Masya Allah, dzikir itu kekuatannya kembali kepada diri kita. Dan sesungguhnya Allah memberikan kekuatan pada kehidupan manusia dengan kekuatan yang tidak akan bisa dia dapatkan dari seorang makhluk manusia kecuali ketika dia terhubung dan terkoneksi dengan Allah. Itulah dzikir. Tapi kalau dzikir hanya senantiasa kita melihatnya sebatas ibadah makhdoh, jadi kita mungkin tidak merasa butuh dengan dzikir. Nah, sudah sholat lah, sudah puasa. Tapi kalau kita melihat bahwasanya orang di sekitar kita banyak yang berencana jahat untuk kita, dan tidak semuanya orang itu melihat kita dengan ridho, ketika kita faham bahwasanya ada kekuatan-kekuatan di sekitar kita yang terkadang ingin menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita dengan berbagai macam cara, maka kita faham kebutuhan kita kepada dzikir itu lebih besar daripada kebutuhan tukang sihir kepada mantranya. Dan malu rasanya kalau tukang dukun saja mereka merapal mantranya, lalu mereka konsisten merapal mantranya setiap mereka mengadakan aksi. Orang beriman itu lebih berhak untuk mengingat nama Allah dan berzikir kepadanya ketika dia tahu tidak setiap orang itu memiliki niatan yang baik dan mulia kepada ibu. Ya, dan kekuatan itu datang dari dzikirnya kita. Ya, maaf, sampai setingkat Rasulullah SAW saja tidak selamat dari, hatta Rasulullah SAW pun tidak selamat dari namanya sihir. Itu setingkat Rasulullah, apalagi kita, Bu. Rasulullah pun beliau terkena sihir. Loh, Rasulullah pernah kena sihir, Ustaz? Iya. Hadisnya sahih enggak? Sahih. Riwayat siapa? Muslim. Bagaimana itu konteks kejadiannya? Rasulullah SAW beliau itu, Bu, terkena salah satu sihir yang paling berat. Apa sihir yang paling berat yang mengenai kepada Rasulullah? Yaitu Rasulullah itu merasa sudah rajin memenuhi kewajibannya untuk mencampuri dan memberikan nafkah batin kepada istri-istrinya, padahal istri-istrinya sudah lama tidak dicampuri dan tidak diberikan nafkah batin oleh baginda Nabi SAW. Itu sihir, Bu. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah kena sihir, Ustaz? Saya jawab, Bu, supaya nanti tidak usah ada pertanyaan, ya. Karena Nabi Muhammad itu menjadi contoh, Bu. Kalau Rasulullah itu pernah terkena sihir, akhirnya kita tahu caranya dan petunjuknya bagaimana supaya bisa menyembuhkan dan membebaskan diri kita dari sihir. Makanya Nabi Muhammad itu terkena sihir dalam riwayat Muslim. Maka ketika beliau merasa sudah mencampuri istrinya, padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istrinya. Itu salah satu triknya tukang dukun dan tukang sihir, memisahkan antara suami istri, Bu. Maka akhirnya Allah mengutus dua malaikat. Malaikat itu, ini ilustrasinya Rasulullah. Malaikat yang satu duduk di samping kepalanya Rasulullah, satu malaikat duduk di samping kakinya Rasulullah. Lalu dua malaikat ini ngobrol. Ma balu hadzal rajul. Kenapa Nabi Muhammad ini, Rasulullah? Innahu madbubun. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu beliau terkena sihir. Man tabbahu. Siapa yang menyihir Rasulullah SAW? Maka satu orang itu malaikat berkata, yang menyihirnya Labid bin A'sam. Fima tabbahu. Dengan apa Rasulullah itu disihir? Fi mustin wa musyaqatin. Dengan sisir yang diikat dengan rambut, dilemparkan ke sumur tua. Dilemparkan ke sumur tua. Maka langsung pada saat itu Rasulullah SAW bangun dari tidurnya dan memberitahukan kepada sahabat, tolong ya ambil sisir tua di sebuah tempat, di tempat ini itu
lahannya milik Labid bin A'sam. Maka para sahabat langsung datang ke sumur tua itu, turun, di situ temukan sisir yang diikat dengan rambutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihancurkan itu sisir tua itu, diambil rambutnya, Rasulullah lepas dari pengaruh sihirnya. Kita pun juga sama sebenarnya. Siapa yang menjamin kita, kan? Kita tentunya mendapati bahwasanya tidak setiap orang yang tersenyum kepada dirimu dia tersenyum hatinya. Berapa banyak orang yang tersenyum kepada dirimu dia sedang mengasah pisau untuk menikam dirimu. Tidak setiap orang yang berfoto dengan dirimu dia sedang berfoto dengan dirimu, tapi dia sedang mencari celah untuk menjatuhkan dirimu. Maka inilah yang menjadikan kita kembali kepada poin yang pertama tadi. Kenapa zikir? Zikir itu bukan hanya semata-mata ibadah mahdhah. Zikir itu kebutuhan kita. Bahwasanya selain pada fisik yang kelihatan dengan visual, ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat kita. Dan ketika kita berzikir, kembalinya kepada diri kita dan tidak kembali kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita kembali memberi arti. Zikirmu itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, tapi zikirmu itu adalah karena kebutuhan kamu kepada kekuatan, dan kekuatan itu, pertolongan itu, perlindungan itu tidak akan datang kecuali kamu senantiasa melazimi zikirmu. Itu yang pertama. Paham ya Ibu ya? Apa yang kedua, apa yang ketiga, insya Allah kapan kita akan bahas nanti selepas Ramadan kita. Jadi kita baru membahas nomor 1, sisi lain dari zikir, supaya kita memahami zikir itu tidak hanya sekedar ibadah mahdhah. Itu yang ingin saya sampaikan lebih dulu. Kalau kita sudah memiliki mindset bahwasanya zikir itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, maka semoga dengan itu kita akhirnya menikmati setiap zikir kita. Ketika kita menyebutkan nama Allah, saya tutup dengan sebuah kisah nyata yang cukup terkenal. Saya dulu membaca ada sebuah kejadian di daerah Timur Tengah, di Afrika, maaf. Maka ada sebuah kejadian, 2 orang perempuan harus pulang tengah malam. Ketika mereka yang pertama itu, perempuan itu berjalan, di depannya itu ada banyak anak-anak muda nakal, dan sebagian dari mereka itu minum khamr. Pada saat itu perempuan itu ketika akan melewati jalan itu sudah berpikir dia, saya kira-kira diganggu tidak ya? Tapi dia tidak punya jalan yang lain kecuali harus lewat situ. Akhirnya dia berzikir, dan memang beliau adalah seorang wanita yang terbiasa zikir pagi, zikir sore, Ibu. Akhirnya dia melewatinya itu, dan dia melihat satu keanehan. Laki-laki yang berkerumun di depan itu, mereka menundukkan pandangannya dan tidak berani melihat kepada dirinya. Dan dia sempat bertanya, kok gitu, kenapa ya? Akhirnya dia selamat. Gak lama setelah beliau, ada perempuan lagi yang lewat di tempat itu. Nah, berbeda dengan yang pertama, dia tidak terbiasa dengan zikir. Melewati tempat itu, ternyata Masya Allah, ketika dia melewati tempat itu, ternyata dia diganggu, mendapatkan pelecehan. Alhamdulillah tidak sampai pemerkosaan, karena sempat dia berteriak dan akhirnya membubarkan para pemuda itu. Tapi karena sikapnya aparat, akhirnya semua pemuda tersebut ditangkap. Yang istimewa itu adalah ketika akhirnya semuanya maju ke penyidikan, anak-anak muda ini didatangkan saksi, dan di antara saksi yang didatangkan karena kerekam CCTV ada perempuan yang lewat pertama kali, yang tadi tidak diganggu sama kerumunan pemuda tersebut. Nah, itu termasuk dipanggil oleh aparat untuk dimintain keterangan. Ketika dia didatangkan, maka perempuan itu ingat beberapa wajah dari pemuda-pemuda yang dia temui di tengah malam itu, dan dia berkata, ya ini yang saya kenal, ini ada, ini ada, ini ada, saya lihat memang ada. Yang menarik adalah perempuan itu sempat karena penasaran memberanikan diri bertanya, maaf, kenapa ketika saya lewat saya nggak diganggu sama sekali sama kalian, tapi kenapa yang kedua ini diganggu? Nah, perhatikan jawaban. Maka pemuda-pemuda itu berkata, karena ketika kamu lewat, kamu didampingi dengan penjaga yang sangat menyeramkan ada di belakangmu, dan kami mengira itu adalah saudara laki-lakimu. Padahal perempuan itu mengatakan, saya tidak bersama siapa-siapa.
Dan tidak ada sebuah jawaban yang paling mewakili untuk memberi keterangan tentang hal ini apa kecuali satu, yaitulah zikir yang akan memberikan sebuah pertolongan. Ada salah satu keluarga jamaah kami di Pamulang bercerita Bu tentang dahsyatnya sebuah zikir, supaya kita tambah tahu bahwasanya zikir itu bukan hanya masalah ibadah makhdoh. Beliau melakukan perjalanan ke Sumatera, tepatnya ke Padang. Semalam suntuk, suaminya nyetir. Paginya digantikan istrinya. Sebelum digantikan sama istrinya, kebiasaan keluarga ini berzikir pagi dan berzikir sore. Zikir dulu ya, zikir dulu. Keluarga ini berzikir. Ketika berzikir sudah, sang suami ngambil posisi sebelah kiri bersama dengan dua putrinya. Beliau istrinya menggantikan posisi suaminya sebentar untuk menghilangkan rasa ngantuk suaminya dan kembali nanti mengemudikan mobil. Perjalanan kita tahu jalan di Sumatera itu kan lumayan ekstrim. Maka qadarullah istrinya sempat ngantuk. Dan ketika beliau ngantuk, maka beliau sempat terlelap dalam hitungan persekian detik. Dan ketika sedang terlelap ngantuk, tidak kuat menahan, masuklah dia ke jurang mobilnya. Dimasuk ke jurang. Jurangnya itu sekitar 30 meter dari jalan. Masuk ke bawah terus gitu. Yang di atas yang melihat kejadian itu, mereka teriak-teriak semuanya dan menyangka itu meninggal semua. Mobil itu akhirnya terus menuju ke bawah tanpa bisa dikendalikan. Sesuatu yang paling dikhawatirkan adalah mobil itu terbentur dengan gundukan tanah, cetek langsung terbalik berguling. Itu yang paling dikhawatirkan kan. Tapi ternyata dia tidak menemukan gundukan tanah itu, padahal ada gundukan tanah. Dan akhirnya nabrak salah satu pohon besar, jeduk, berhenti. Beliaunya tidak terluka parah, suaminya tidak terluka parah, hanya lecet-lecet. Anak-anaknya pun selamat, 2 perempuan di belakang. Dan beliau bercerita itu kepada kami. Terus beliau bertanya, apakah ini juga bagian dari pertolongan Allah Ustaz setelah kami berzikir pagi? Ya iya. Kalau bukan pertolongan Allah, pertolongan siapa? Gendruwo. Saya bilang, ini pertolongan Allah. Dan beliau menyampaikan kisah ini, saya minta izin saya ceritakan ya Bu tentang bagaimana hal ini. Silakan Ustaz. Disitulah kita semakin paham, zikir bukan karena Allah yang bertambah manfaatnya dari zikir kita. Zikir itu bukan berarti kita pengen kaya, enggak. Zikir itu memberikan kita perlindungan, sehingga semangat kita berzikir harusnya mengalahkan semangatnya tukang dukun ketika merapal mantra. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru mukadimah nomor 1, sisi lain dari zikir yang kita harus paham. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas nomor 2, nomor 3 kita bahas zikir itu apa saja, keutamaan zikir itu apa saja. Saya mohon maaf sekali, ini hanya sampai setengah 11. Biasanya sampai jam 11. Saya mohon maaf, ada waktu setengah jam yang saya minta supaya segera mengkondisikan rumah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini baru nomor 1. Ibu-ibu tidak usah nanya ya, karena bisa jadi pertanyaan ibu ada terjawab pada nomor 2 dan nomor 3. Nanti insya Allah kita akan buka pertanyaan pada waktu pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri, saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.